Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Wardatul Rohmah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang Al-Usrah wal Bait, dan pada minggu ini izinkan saya untuk memaparkan tentang Al-Madrasah. Baik, madrasah. Madrasah di sini ini ada 4 cakupan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu al-adawat al-madrasiyah dan wasailut tadris. Nah, adawat madrasiyah itu alat-alat atau perlengkapan sekolah. Bisa dari pulpen, pensil, buku, tas, dan lain sebagainya. Bisa juga wasailut tadris itu seperti bisa dari fasilitas-fasilitas sekolah atau ruangan-ruangan sekolah seperti lab atau fasilitasnya mungkin ada komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan tentang ayamul usbu. Kenapa di sini dijelaskan tentang ayamul usbu juga? Ayamul usbu itu 7 hari dalam seminggu. Karena untuk atau agar siswa itu mengetahui bahasa Arabnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Kenapa? Karena di sana ada maharoh, yaitu maharoh kitabah dan maharoh kalam, yang mana siswa itu menjelaskan atau menceritakan tentang mungkin kegiatan dia sehari-hari selama di sekolah, mungkin dari hari Senin sampai hari Minggu, atau dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Lalu yang ketiga yaitu at-ta'assufu wal i'tidan, yaitu tentang permintaan maaf dan penyesalan. Jadi permintaan maaf atau di sini mungkin seperti maaf karena dia telat datang, maaf tidak berangkat sekolah, atau maaf telat mengerjakan tugas. Dan juga tentang penyesalannya. Jadi dia juga harus berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Seperti apa contohnya? Contoh kalimatnya itu asif, maaf, atau asif jiddan. Terus bisa nanti jawabannya itu la ba'sa. Itu simpelnya. Yang keempat yaitu tentang al-istidzan. Di sini tentang permintaan izin. Jadi izin, mungkin dia izin ke kamar mandi, biasanya kan seperti itu ya al-murid, atau izin tidak berangkat sekolah, atau izin dia telat datang dan lain sebagainya. Baik, sekarang masuk ke maharohnya, materinya. Nah, maharoh di sini masih ada 4 maharoh tentunya ya kan, yaitu maharotul istima, keterampilan atau kemahiran mendengar, maharotul kiroah, keterampilan atau kemahiran berbicara, maharotul kitabah, keterampilan atau kemahiran menulis, dan yang terakhir maharotul kalam, keterampilan atau kemahiran berbicara. Nah, yang pertama yaitu maharotul istima, keterampilan atau kemahiran mendengar. Pada bagian istima di sini, kegiatan ini, guru bisa memberikan atau menyodorkan kepada siswa atau muridnya itu berupa sebuah cerita, tapi cerita itu tidak dalam bentuk teks, akan tapi dalam video, atau video yang mana video itu kan ada suara dan ada gambar, jadi visualisasi. Atau boleh juga suaranya saja, ya kan, suaranya saja. Jadi mungkin dari MP3 atau rekaman yang lainnya. Nah, di bagian istima ini siswa dituntut untuk mendengarkan apa yang video atau suara itu berikan. Nah, bisa berupa hiwar atau teks deskriptif. Nah, nanti siswa itu disuruh atau latihannya itu bisa seperti menjawab soal-soal yang seperti cerita yang tertulis, seperti amayat tahadas, mungkin membicarakan tentang apa video atau suara tadi, atau ada apa saja, atau bagaimana kejadiannya, dan ada siapa saja yang tokoh di dalam itu, atau ada mata kapan dilaksanakan atau dilangsungkannya pembicaraan itu. Yang selanjutnya itu maharotul kiroah, keterampilan atau kemahiran membaca. Nah, maharotul istima dan kiroah ini
hampir berkaitan, saling berkaitan. Cuman perbedaannya qiraah ini dalam teks dan istima ini dalam pendengaran. Maharatul qiraah. Nah, di sini guru bisa menyodorkan sebuah teks yang mana teks itu berisikan mungkin tentang hiwar atau tentang teks deskriptif. Ya, perbedaannya tadi, kalau ini berupa tulisan, kalau yang ini berupa lisan atau rekaman, ya kan? Untuk soal latihannya sama seperti istima, bisa dengan menjawab apa, siapa, dan kapan, serta bisa juga di qiraah ini menjawab bagian-bagian yang apakah ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Yang soal ini juga bisa kita gunakan di bagian istima. Dan bisa juga siswa atau murid itu untuk mengisi yang kekosongan atau yang blank, baik dalam kalimat atau fiilnya. Jadi mungkin dalam suatu soal itu ada yang kosong. Nah, siswa itu harus mengisi kalimatnya atau fiilnya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Dilihat dari ta'nis tadzkirnya, mufrad, musanna, jamaknya juga. Lalu bisa juga dari jumlah mufidah. Jadi mungkin guru bisa hanya memberikan satu kosakata, satu mufrodat, dan nanti akan dibuat siswa dibuat jumlah mufidah. Selanjutnya yaitu maharatul kitabah dan maharatul kalam. Nah, di maharatul ini sebagian mengatakan bahwa maharatul kitabah lah yang menjadi puncak atau tujuan akhir daripada keempat maharoh, dan sebagian lagi mengatakan bahwa maharatul kalam lah yang menjadi puncaknya, dengan alasan yang berbeda. Yang mengatakan maharatul kitabah itu puncak atau akhir dari sebuah keempat maharoh itu karena menurut pendapatnya itu ketika seorang bisa menulis pasti bisa berbicara, seperti itu. Dan begitu juga maharatul kalam. Mengapa dia mengatakan maharatul kalam adalah puncak keempat maharoh ini? Karena menurut dia seorang yang bisa berbicara pasti bisa menulis, seperti itu. Tapi keduanya benar. Intinya dari keempat maharoh ini itu saling berkaitan. Baik, maharatul kitabah. Maharatul kitabah di sini guru bisa memberikan sebuah judul, mungkin tadi judulnya itu Al-Madrasah. Nah, judul dari tema besarnya itu Al-Madrasah, tapi bisa dibuat judul-judul lagi, mungkin seperti kegiatan dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah, atau kegiatan dari hari Senin sampai hari Minggu, atau bisa juga guru menyuruh siswa untuk menjelaskan apa saja yang ada di sekeliling kelas atau yang ada di sekeliling sekolahan itu. Nah, ini adalah lanjutan dari maharatul qiraah dan istima yang tadi. Jadi di maharatul istima dan qiraah tadi siswa atau murid itu sudah mempunyai bekal tentang mufrad dan domirnya, ya kan? Karena di bagian qiraah atau bagian istima pasti ada pertanyaan seperti mufrad atau seperti kosakata yang mungkin asing, yang belum tahu artinya ditanyakan. Jadi ketika di kitabah dan di kalam dia sudah bisa untuk membuatnya. Nah, di kitabah ini latihannya bisa berupa teks deskriptif. Jadi membuat insya, ya, karangan. Mungkin karangannya tentang yang tadi, tentang dari awal berangkat sekolah, dari rumah berangkat sekolah dia menceritakan sampai di sekolah bagaimana keadaannya, pekerjaannya, lalu sampai pulang sekolah. Bisa juga dari kegiatan dari Senin sampai Minggu atau sampai Sabtu, ya kan? Nah, di situ pasti seseorang kan gaya menceritakannya itu berbeda-beda, ya. Nah, di situ permainan penilaiannya. Yang terakhir itu maharatul kalam. Maharatul kalam ini beda tipis dengan maharatul kitabah, seperti halnya tadi istima dan qiraah. Kalau qiraah teks, istima dengan pendengaran. Nah, kitabah dan kalam juga. Kitabah itu berupa tulis dan kalam itu berupa lisannya. Mungkin di kitabah dia bisa disuruh atau dituntut untuk menulis insya, mungkin insya tentang karangan-karangan kegiatan atau tentang hiwar, dialog-dialog dia dengan teman, dia mencari partner. Nah, di maharatul kalam ini itu pengimplementasiannya. Jadi dia maju ke depan tentang
apa yang telah dia tulis. Mungkin tentang hiwar, berarti dia kan mengajak 2 atau 3 temannya untuk berbicara, bercakap, berdialog depan kelas dengan menggunakan bahasa Arab tentunya, dan atau bisa juga dengan menceritakan kisah atau kegiatan dia, mungkin berangkat dari sampai pulang, atau dari Senin sampai Sabtu atau Minggu. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.